Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kita diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, di sini saya Zahra Sofiwidadi ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Hadis tentang Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua, yaitu pada mata kuliah Hadis Pendidikan yang diampu oleh yang terhormat Bapak Muhammad Taufik Anwar. Pada dasarnya, hubungan orang tua dan anak tentu saling berkaitan dan saling berhubungan. Kasih sayang antara ayah dan ibu kepada anak-anaknya memiliki ciri khasnya masing-masing dan bermakna sosial yang penting. Nah, salah satu kewajiban anak kepada orang tuanya yaitu berbakti dan berbuat baik kepada mereka. Perintah berbuat baik ini kepada orang tua yaitu salah satunya dijelaskan Allah dalam firman-Nya Al-Quran Surah Al-Isra ayat 23-24. Nah, dari sini kita diperintahkan untuk berbuat baik dan berbakti kepada orang tua. Di sini diajarkan untuk berkata baik, berbuat baik, dan merawat mereka juga. Nah, di sini juga dijelaskan mengucapkan kata kepada kedua orang tua tidak dibolehkan dalam agama. Apalagi mengucapkan kata-kata atau memperlakukan mereka dengan lebih kasar daripada itu. Nah, adapun hadis tentang kewajiban anak terhadap orang tua yaitu pertama, ridho Allah, yaitu pada ridho orang tua. Yang artinya dari Abdullah ibnu Amr al-As radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan kedua orang tua dan kemukaan Allah tergantung pada kemukaan kedua orang tua. Nah, dari sini salah satu kewajiban anak yaitu mendapatkan ridho orang tuanya. Nah, bagaimana mendapatkannya yaitu dapat dilakukan banyak hal. Nah, adapun cara meraih ridho orang tua dapat dilakukan dengan berbuat baik, membuat mereka bahagia, dan bersikap lemah lembut terhadap keduanya, dan juga menuruti kehendak mereka selama tidak bertentangan dengan agama Islam. Yang kedua yaitu hadis keduanya, manusia diperintahkan agar berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Haddatsana Sulaiman bin Harbin qala haddatsana Wahib bin Khalid ani bani Shubru mata qala sami'tu Aba Zur'ata an Abi Hurairah qala qila ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man abarru qala ummuka qala summa man qala ummuka qala summa man qala ummuka qala summa man qala abaka. Dari hadis ini yaitu Rasulullah itu ditanya, wahai Rasulullah, siapa yang harus aku perlakukan dengan baik? Rasulullah menjawab, ibumu. Kemudian itu bertanya lagi, kemudian siapa? Rasul menjawab lagi, ibumu. Kemudian bertanya lagi orang itu, kemudian siapa? Rasul menjawab, ibumu. Lalu bertanya lagi, kemudian siapa? Rasul menjawab, ayahmu. Nah, di sini kita diajarkan untuk berbuat baik kepada orang tua, terutama ibu, yang disebut tadi sampai 3 kali. Kemudian itu ada sebuah hadis yang menerangkan bahwa Nabi itu ditanya, apakah perbuatan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala? Nabi menjawab, sholat pada waktunya. Kemudian bertanya lagi orang itu, lalu apa? Katanya. Kemudian Rasulullah menjawab, kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian bertanya lagi orang itu, lalu apa? Rasulullah menjawab, kemudian jihad di jalan Allah. Dari situ Nabi Muhammad itu mendahulukan penyebutan bakti kepada orang tua atas jihad fisabilillah dan menjelaskan
bahwa berbakti kepada mereka berdua berada di urutan kedua setelah sholat, yang merupakan tiang agama. Maksudnya di sini setelah sholat kita itu lebih utama itu dibanding berbakti dulu dibanding jihad maksudnya. Kemudian yang ketiga yaitu membahagiakan dan berusaha membalas jasa kedua orang tua. Memang membalas jasa kedua orang tua itu tidak akan pernah bisa sebesar apa yang kita lakukan, gak akan bisa membalasnya. Dalam sebuah hadis qala wa haddatsana Abu Nuaimin qala haddatsana Sufyanu an Atha ibn Sa'ibi an abihi an Abdillah bin Amr qala jaa rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam yubayyi'uhu alal hijrati wa taraka abawaihi yabkiyani faqala irji ilaihima wa adhikhuma kama abkaitahuma. Di hadis ini dijelaskan seseorang datang kepada Nabi Muhammad SAW seraya membaiknya untuk berhijrah dan meninggalkan kedua orang tuanya yang menangisinya. Lalu Nabi berkata, pulanglah kepada keduanya, buatlah keduanya tersenyum sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis. Nah, di sini yang keempat yaitu mendoakan kedua orang tua. Sebuah hadis yang bunyi yaitu haddatsana Abu Rabi'i qala haddatsana Ismail bin Ja'far qala akhbarana al-Ala'u an abihi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata al-'abdun qata'a anhu 'amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lah. Jadi ini hadis ini dijelaskan yaitu apabila seseorang hamba meninggal maka putuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakannya. Nah, di sini juga dijelaskan yaitu salah satu tanda kesolihan anak adalah memperbanyak doa untuk kedua orang tuanya selama mereka masih hidup maupun mendoakan kedua orang tuanya setelah wafat. Yang kelima yaitu tidak durhaka kepada kedua orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah engkau aku beritahu tentang dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi 3 kali. Mereka menjawab, ya wahai Rasulullah. Rasulullah bersabda, menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian Rasulullah duduk, yang sebelumnya beliau bersandar, dan berkata, ingatlah dan perkataan bohong. Yang keenam yaitu memberi nafkah kepada kedua orang tua. Inna atyaba ma akala rajulu min kasbihi wa inna waladahu min kasbihi. Yang artinya yaitu sesungguhnya yang terbaik yang dimakan seseorang adalah dari hasil usahanya sendiri, dan sesungguhnya anaknya adalah dari hasil usahanya. Yang selanjutnya yaitu cara berbakti anak kepada orang tua yang masih hidup dan yang sudah meninggal. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin disebutkan yaitu ada 10 kewajiban seorang anak terhadap orang tuanya. Yang pertama yaitu apabila salah satu dari keduanya membutuhkan makanan, maka dia memberinya makanan. Yang kedua yaitu apabila salah satu dari keduanya membutuhkan pakaian, maka dia memberikannya pakaian jika mampu. Yang ketiga yaitu apabila salah satu dari keduanya membutuhkan pelayanannya, maka dia melayaninya. Yang keempat yaitu apabila salah satu dari keduanya memanggilnya, maka dia memenuhi panggilannya dan mendatanginya.
Yang kelima yaitu apabila salah satu dari keduanya memberikan perintah, maka dia melaksanakannya selagi hal itu bukan perbuatan maksiat. Yang keenam yaitu berbicara dengannya dengan penuh kelembutan dan tidak dengan perkataan yang kasar dan keras. Yang ketujuh yaitu jangan memanggilnya dengan namanya, itu secara langsung. Yang kedelapan yaitu berjalan di belakangnya, itu sebagai bentuk kehormatan. Yang kesembilan yaitu menyukai untuknya apa-apa yang dia sukai untuk dirinya dan tidak menyukai untuknya apa-apa yang tidak disukainya untuk dirinya. Yang ke-10 yaitu selalu mendoakannya dengan ampunan ketika dia berdoa untuk dirinya. Nah, adapun cara berbakti anak kepada orang tua yang sudah meninggal yaitu pertama, mengurus jenazahnya, baik itu dimulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkannya, dan juga dapat mengurus segala hal yang berkaitan dengan pemakamannya. Yang kedua yaitu mendoakan dan memohon ampun untuknya. Yang ketiga yaitu melaksanakan perintahnya, baik itu berupa nazar mereka, janji mereka, dan melunasi hutangnya apabila memiliki hutang. Yang keempat yaitu menjaga nama baik mereka. Yang kelima yaitu memuliakan teman dan sahabat mereka. Yang keenam yaitu menjaga tali silaturahmi yang telah dijaga dan dirintis oleh keduanya. Yang ketujuh yaitu melanjutkan kebaikan yang selama ini dilakukan oleh keduanya. Yang kedelapan yaitu menziarahi makam keduanya. Nah, itulah presentasi dari saya. Saya mohon maaf atas kesalahan dalam ucapan dan lainnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.